Selamat datang kembali. Di sesi kali ini, kita akan coba bedah satu kata yang pasti udah nggak asing lagi buat kita semua. Tapi, ternyata di baliknya ada makna tersembunyi yang dalam banget. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau kata yang mungkin kita ucapin setiap hari itu, ternyata adalah kunci buat membuka sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, pertanyaan inilah yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Bismillah itu bukan sekedar ucapan biasa. Anggap aja dia itu semacam frekuensi energi. Sebuah getaran yang bisa nyambungin dunia kecil kita ini ke alam semesta yang luasnya tak terbatas. Dia itu kode, kunci, sekaligus pintu gerbangnya. Sekarang, kita masuk ke konsep utamanya. Gimana sih cara kerja frekuensi ini sebagai jembatan? Jadi, dia itu menghubungkan dua dunia. Dunia batin kita dan apa yang sumber kita sebut sebagai medan rububiyah. Gampangnya, bayangin aja ini kayak medan energi ilahi yang universal. Jadi gini, waktu kita mengucapkan bismillah dengan kesadaran penuh, sebetulnya kita lagi menyetel atau menyelaraskan seluruh sistem energi di dalam diri kita. Mulai dari hati, jiwa, ruh, bahkan sampai ke nafas kita. Semuanya dihubungin ke arus energi universal tadi. Nah, ini adalah langkah pertama untuk keluar dari tempurung ego kita. Nah kan, kutipan ini benar-benar negasin pergeseran kesadaran yang terjadi. Udah bukan lagi tentang aku, dan aku, tapi tentang terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Ini adalah perpindahan dari kekuatan personal ke kekuatan ilahi. Oke, sekarang kita geser dari konsep yang agak abstrak tadi ke dampaknya yang nyata di kehidupan sehari-hari. Gimana frekuensi ini bisa bantu kita ngatasin masalah-masalah yang sering kita hadapi? Pernah nggak sih ngerasa hati tuh berat banget, sampai rasanya nasihat apapun mental? Nah, di momen kayak gitu, frekuensi bismillah ini bekerja kayak kita nyalain satu lilin kecil di tengah gelap gulita. Emang sih nggak langsung bikin semuanya terang benderang, tapi dia menghidupkan lagi harapan yang tadinya sempat padam. Pikiran kita juga seringkali kayak lautan yang lagi badai kan? Ombaknya kacau, penuh kekhawatiran, penuh keraguan. Nah, yang menarik, bismillah ini bisa menenangkan ombak-ombak liar itu. Dia mengubah frekuensi pikiran kita dari yang tadinya tegang di mode bertahan, jadi lebih rileks, lebih tenang di mode menerima. Jadi lebih terbuka untuk inspirasi. Ada juga masa-masa di mana kita ngerasa kayak tersesat, jalan tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Disinilah bismillah berfungsi kayak kompas batin. Dia nggak ngasih peta jalan yang detail bukan, tapi dia ngarahin kita kembali ke pusat diri kita sendiri, tempat di mana intuisi dan kejernihan itu ada. Dan kutipan ini rasanya adem banget ya. Ini tuh pengingat kalau kita nggak harus punya semua jawabannya sekarang. Nggak perlu kok punya peta yang lengkap. Yang paling penting adalah ambil langkah pertama dengan kesadaran kalau kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Sekarang, kita coba lihat sebuah pergeseran cara pandang tentang kekuatan. Ini bukan tentang kekuatan yang memaksa ya, tapi tentang sebuah jenis kekuatan baru yang unik, yang lahir dari frekuensi ini. Perbandingan puitis ini benar-benar keren banget buat ngegambarin intinya. Ini tuh kekuatan yang lembut dan bisa beradaptasi kayak air yang bisa membelah batu. Atau kayak cahaya yang bisa ngusir gelap tanpa perlu memukul. Kekuatan yang efektif tanpa kekerasan. Jadi poin kuncinya di sini. Kekuatan ini bukan berasal dari usaha pribadi atau paksaan kita. Sama sekali bukan. Dia lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja melalui diri kita saat kita mengizinkannya. Terus, gimana caranya supaya kita bisa menanamkan kondisi ini di dalam diri kita? Nah, bagian selanjutnya ini akan memandu kita lewat beberapa metode praktis yang bisa langsung kita coba. Yuk, kita coba jalani langkah-langkahnya sebentar. Duduk yang tenang, biarkan tubuh rileks. Lalu, tarik napas perlahan. Rasakan udara mengisi area dada. Dalam hati, ucapkan bismillah. Dengan sangat lembut, rasakan setiap ketegangan di tubuhmu perlahan-lahan lepas. Sekarang, coba bayangkan ada satu titik cahaya kecil di dalam dirimu, dan biarkan cahaya itu pelan-pelan tumbuh, menyebar, sampai menyelimuti seluruh keberadaanmu. Nah, tujuan akhirnya adalah ini. Kalau kita latih secara konsisten, frekuensi ini bukan lagi sesuatu yang harus kita aktifkan secara sadar. Tapi dia menjadi napas kita, dia menjadi default setting jiwa kita, yang selalu aktif di latar belakang. Nah, ini yang membawa kita ke puncak dari semua latihan ini. Sebuah pergeseran yang sangat mendasar dalam cara kita berinteraksi dengan dunia dan kehidupan. Konsep ini dalam banget loh. Maksudnya, di level ini kita bukan lagi yang memulai tindakan.
Sebaliknya, kita jadi kayak saluran bagi arus ilahi untuk bergerak melalui kita. Kita nggak lagi mendorong, tapi kita digerakkan. Dan kalimat ini dengan sempurna merangkum semuanya. Seseorang yang telah menjelmakan frekuensi ini, dia membawa kehadiran yang berbeda. Kehadirannya tenang, tapi kuat. Kenapa? Karena yang dia bawa bukan lagi ego pribadinya, melainkan frekuensi Bismillah itu sendiri. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau paradigma kita bergeser dari yang tadinya berusaha keras untuk melakukan sesuatu, menjadi membuka diri untuk digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari kita? Kira-kira, apa ya yang bakal berubah dalam hidup Anda?